Selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian. Di akhir pekan ini kita bersukacita dengan Bapak Robert Tualing Sekpel 1, Bapak Marsiano Patiruhu Sekpel 2, dan Nyonya Olivia Anggrehani Widodo Sekpel 4 yang berulang tahun kelahiran. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati bersama keluarga terkasih. Dan selamat ulang tahun perkawinan untuk Bapak Yusak Albert Samuel dan Ibu Desi Irma Natalia Sekpel 5. Tuhan Yesus memberkati kehidupan rumah tangga Bapak Ibu bersama anak kekasih dan memberkati usaha pekerjaan yang digeluti. Sehat selalu ya. Kekasih-kekasih Kristus, mari kita terus berharap kepada Dia, Sang Sumber kuat hidup kita, agar lawatan dan jamahannya Dia berikan bagi ibu bapa, saudara-saudari yang berharap akan pemulihannya. Tetap percaya bahwa kekuatan kesehatan Tuhan berikan bagi ibu bapa, saudara-saudari sekalian. Firman Tuhan kembali kita akan renungkan di akhir pekan ini. Sebelumnya mari berdoa. Tuhan Yesus firman yang hidup, kami akan membuka dan membaca kebenaran firman-Mu. Ada kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun dan membimbing, sehingga kami paham betul apa yang menjadi kehendak-Mu dan kami mampu melakukan dalam kehidupan kami di sepanjang akhir pekan ini. Amin. Sabda firman-Nya terambil dari Kisah Para Rasul 24 ayat 1 sampai 21 yang menyatakan, 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia. Katanya, Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan, dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Akan tetapi, supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu, kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Tetapi kepala pasukan Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami, lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia,
dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya. Dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara ini sungguh demikian. Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus, "Aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu, tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru-hara, baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain di kota. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dan setelah beberapa tahun lamanya aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan. Sementara aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam bait Allah. Sesudah aku selesai mentahirkan diriku tanpa orang banyak dan tanpa keributan, merekalah yang sebenarnya harus menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka, jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku. Namun biarlah orang-orang yang hadir di sini sekarang menyatakan kejahatan apakah yang mereka dapati ketika aku dihadapkan di mahkamah agama. Atau mungkinkah mereka satu-satunya perkataan yang aku serukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka, yakni karena hal kebangkitan orang-orang mati, aku hari ini dihadapkan kepada kamu. Kekasih-kekasih Tuhan, jangan tanya kenapa mereka membenci Paulus. Demikian juga, jangan tanya mengapa ada orang yang sangat membenci kita. Orang yang sangat membenci kita tidak akan berhenti jika belum melihat kita binasa. Karena satu-satunya alasan dari kebencian itu adalah mereka benci terhadap kita. Segala upaya dan cara dilakukan mereka agar dapat menjadikan kita terhukum dan tersiksa.
Demikian juga dengan perenungan kita pagi hari ini. 5 hari sesudah Paulus tiba di Kaisarea, imam besar dan beberapa tua-tua didampingi seorang pengacara pun tiba. Sidang diadakan dan Paulus dihadapkan, serta pengacara mereka mengemukakan dakwaan. Paulus disebut penyakit sampar, pengacau orang Yahudi, tokoh sekte Nasrani, dan penista bait Allah. Semua orang Yahudi membenarkan dakwaan itu karena mereka sangat benci kepada Paulus. Mereka telah menghukumnya menurut hukum Yahudi, tetapi diselamatkan oleh kepala pasukan Lisias. Wali negeri Felix tidak mau mendengar sepihak, dan itu tindakan yang bijak untuk mendengar dari kedua belah pihak. Paulus pun diberi kesempatan untuk membela diri. Paulus mengulang apa yang pernah dikatakan, bahwa ia tidak pernah bertengkar, tidak melakukan huru-hara di bait Allah atau dimanapun di Yerusalem. Kehadirannya di Yerusalem semata-mata hanya untuk berbakti kepada Allah. Ia juga menjelaskan bahwa ia adalah penganut jalan Allah, percaya kepada hukum Taurat dan kitab para nabi, serta berpengharapan akan kebangkitan orang mati. Hidup dengan hati nurani yang murni, itulah kehadiran Paulus. Dengan berani Paulus menantang imam besar dan tua-tua untuk membuktikan kesalahannya di hadapan wali negeri. Ingat, berani karena benar, takut karena salah, dan itu yang ditunjukkan oleh Paulus. Kekasih-kekasih Kristus, jika Allah beserta dengan kita, maka dalam keadaan sulit sekalipun, dihadang dengan tantangan, di sana kita mendapatkan kuasa-Nya yang memberi keberanian bagi kita untuk menyatakan pembelaan diri. Oleh karenanya, jangan mau dibungkamkan oleh kebencian manusia, siapapun itu. Jikalau kita benar, katakan yang sebenarnya. Jangan pernah takut, karena Allah di pihak kita. Ia hadir sebagai pembela dalam hidup kita. Mari sehati dan berdoa di pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kehidupan menjadi milik kami di akhir pekan ini. Tiap langkah kehidupan kami ada dalam tuntunan, dan Engkau pun menopang langkah demi langkah di kehidupan kami. Kaki berjejak di akhir pekan, kami tahu itu bukan karena kuat diri kami. Semua karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk pengharapan yang semakin menguat di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami kembali akan melaksanakan tanggung jawab hidup kami. Memang tidak mudah. Di dalamnya ada tantangan, ada rintangan yang menghadang. Tetapi kami percaya Engkau Allah yang hidup, yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Bahkan Engkau hadir sebagai pembela bagi kami. Tolong kami untuk bijak melihat segala sesuatunya, dan mampukan kami untuk mengatakan yang benar dan mengatakan yang salah.
Apa yang menjadi kehendak-Mu, itu yang kami katakan dan kerjakan dalam hidup kami di akhir pekan ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berharap. Amin. Selamat pagi, salam sehat buat kita semuanya.